Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bertemu lagi di dalam ibadah keluarga dari GPIB Jemaat Pelita Hidup. Sungguh suatu sukacita karena kita masih dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan bacaan kita dari Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini, dan kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah keluarga. Bapa, tolong kami agar kami mengerti, agar kami bisa mempunyai kepekaan untuk tahu akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan simpan hamba-Mu ini di belakang salib Tuhan, agar dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi biarlah Tuhan saja yang berbicara buat kami semua yang ada di rumah dan juga yang ada di sini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 yang menyatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, di mana dalam satu perikop ini judulnya Saulus bertobat, bagaimana cerita tentang Saulus yang awalnya itu berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, bahkan ia sempat menghadap ke imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk menangkap orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian di dalam perjalanannya ke Damsyik bersama dengan teman-temannya, tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit dan mengelilingi dia. Kemudian pada saat itu, seperti kita pernah sering mendengar cerita ini, Saulus rebah ke tanah dan dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Saulus tanya, siapakah engkau Tuhan? Dan suara itu lagi bilang, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dalam bacaan kita kemudian selanjutnya 7-9, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang pun juga. Bapak Ibu Saudara, teman-teman seperjalanannya itu bersama dengan Saulus, mereka dengar. Tapi mereka bingung, termangu-mangu itu bingung ya. Kok nggak ada wujudnya, nggak ada orangnya, tapi mereka dengar suara itu. Nah ayat 8 dibilang apa? Saulus bangun dan berdiri membuka matanya, tapi dia nggak bisa lihat apa-apa. Blank, gelap, kosong. Dan saat itu Saulus jatuh ke titik nol. Pada saat Tuhan tegur dia dan Tuhan panggil dia jatuh ke titik nol. Dia pasrah, pada akhirnya dia dituntun masuk ke Damsyik oleh teman-temannya. Bayangkan Saulus yang dari awal kita baca ini dia berkobar-kobar. Pasti dia jalannya di depan dong, teman-temannya semua di belakang. Tapi begitu Tuhan panggil, Tuhan tegur dia dituntun. Karena apa? Buta, gelap. Ayat 9, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia gak makan dan minum. Saulus benar-benar dihancurkan oleh Tuhan. Harga dirinya, penglihatannya blank, kosong, gelap, jatuh ke titik nol. Dan ada 3 hari proses dia bersama dengan Tuhan. Dia gak lihat apa-apa, bahkan dia gak makan dan gak minum. Saya yakin mungkin dalam proses itu, dalam 3 hari itu, ada pergumulan yang berat antara dia dengan Tuhan. Ada perenungan dari dia dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat bagaimana selanjutnya Tuhan memakai Saulus dengan luar biasa. Pelayanannya luar biasa dan dia sangat berani. Mari kita lihat tema pada saat ini. Tema kita yaitu siap diproses Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau siap diproses Tuhan itu pertama,
Kita mau lihat bahwa apa? Saat Tuhan menyatakan dirinya di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat, maka hal itu akan berdampak pada orang lain. Seperti ayat 7, pada saat Tuhan menyatakan dirinya, ayat 7 ini Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia ada, dia hidup, dia hadir, dia nyata. Karena apa? Semua teman-temannya Saulus ini mendengar ada suara tapi nggak ada dampak. Jadi pada saat kita diproses oleh Tuhan, saat Tuhan menyatakan dirinya dalam kehidupan saudara, maka ini pastinya akan berdampak bagi banyak orang. Akan ada perubahan dari diri kita sehingga orang lain bisa lihat, oh perubahannya luar biasa ya. Setelah apa? Tuhan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya nggak tahu apakah teman-teman Saulus yang ikut bersama-sama dengan dia waktu itu apakah ada yang ikut bertobat atau enggak, saya nggak tahu karena di sini tidak diceritakan. Tapi yang jelas pada saat Tuhan memanggil kita ada dampak bagi orang sekeliling. Hal yang kedua adalah dalam kita diproses oleh Tuhan itu ada penyerahan diri total dari nol, ya. Karena apa? Kita harus tahu diri. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ditulis bahwa hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Bukan dari usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua dari nol. Saat proses Tuhan itu gak enak Bapak Ibu Saudara. Gak enak. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan itu harus mengalami proses dari Tuhan. Supaya apa? Seperti layaknya kita sampah yang kemudian diambil daur ulang untuk menjadi perabot yang baik, perabot yang mahal. Dan sebagaimana anak Tuhan kita akan diproses untuk menjadi emas yang murni. Untuk menjadi berlian yang baik. Dan setiap anak Tuhan pasti akan masuk dalam proses ini. Kemudian di dalam penyerahan diri total saat proses Tuhan itu yang paling gak enak adalah seperti saya beli bensin. Pasti mbaknya akan bilang, mulai dari nol ya mbak. Mulai dari nol ya bu. Mulai dari nol ya pak. Jadi saat diproses Tuhan kita nol. Dalam artian apa? Kita kudu keluar dari zona nyaman. Gak ada lagi tuh mengharapkan pujian. Harga diri kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Gak ada lagi tuh dalam proses bersama dengan Tuhan mengharapkan dihargai dalam pelayanan. Kok pekerjaan saya nggak dihargai ya? Kok saya nggak ada ini ya penghargaan, saya nggak dipuji-puji tuh, itu padahal pekerjaan saya. Dalam proses dengan Tuhan nggak ada lagi seperti itu, karena kita sudah tidak ada harga diri di hadapan Tuhan, kita nol, mulai dari nol. Saulus nggak ada harga dirinya waktu itu. Saya membayangkan ya, kalau saat itu saya ada, mungkin sama-sama di situ. Saya lihat Saulus ya, yang tadinya berkobar-kobar dengan teman-temannya banyak itu, kemudian dia buta dan akhirnya dia dituntun jalan ke Damsyik. Itu pasti mungkin beberapa orang dalam mungkin saya yang ada di situ, tadinya aja keren-keren gitu, gagah. Begitu dihajar sama Tuhan, nggak ada apa-apanya, dituntun sama teman-temannya. Itulah proses Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian yang ketiga, dalam proses Tuhan seperti Saulus, dia dalam perundungannya itu dia buta, gelap, dan dia puasa 3 hari 3 malam. Setiap orang berbeda-beda dalam proses, tergantung bagaimana kita menyikapi panggilan tersebut. Ada yang prosesnya lama, diproses sama Tuhan. Karena apa? Dia masih kekeh dengan harga dirinya. Ada yang prosesnya cepat seperti Saulus, tiba-tiba bertobat dan dia malah penginjilan kemana-mana. Yang tadinya berkobar-kobar untuk nangkepin, membunuh anak-anak Tuhan, tapi saat ini dia justru mencari jiwa-jiwa yang hilang. Prosesnya cepat. Setiap orang prosesnya berbeda-beda, tergantung Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah kita mau menerima langsung total proses dari Tuhan atau masih bertahan dalam harga diri kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kadang ada juga yang kita tidak menyadari pada saat kita sedang diproses. Kita tuh gak sadar bahwa kita lagi diproses Tuhan. Bawaannya apa, gak terima aja dengan kondisi. Gak mau, gak bisa, saya tidak dihargai. Gak bisa, saya gak suka caranya seperti ini. Gak bisa, saya gak bisa melakukan itu, kok kayaknya rendah banget ya apa yang saya lakukan gitu. Dia gak sadar,
kita nggak sadar bahwa ternyata kita sebetulnya lagi diproses sama Tuhan loh. Bentar lagi kita jadi emas murni, sebentar lagi kita jadi berlian. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berlian itu kan ada patah bilang, berlian ya berlian. Kalau ditaruh di lumpur, dia tetap berlian, nggak akan berubah jadi lumpur. Nah, setiap anak Tuhan yang sudah diproses oleh Tuhan menjadi berlian, dia mau ditaruh di kantor yang isinya korupsi terus, korupsi semua, dia nggak akan jadi koruptor. Karena apa? Dia sudah melewati itu. Ada proses Tuhan di dalamnya. Ada pertobatan yang jelas. Dan dia mulai dari nol. Berlian tetap berlian. Dia ditaruh di tempat kantor tadi, dia nggak sama orang sekitar. Di mana dia ditempatkan dia jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Di mana dia ditaruh teman-temannya semua ada kelilingnya pasti ada sukacita, seneng. Wah ada ini seneng ya, enak. Oh ada ini kok kita jadi semangat ya, ada berkat gitu. Jadi suasananya beda. Itu berlian. Karena apa? Dia pasti sudah melewati proses yang gak enak. Karena proses dari Tuhan itu gak enak. Gak ada yang enak. Jadi ada harga yang harus dibayar pada saat kita nanti berproses menjadi sebuah berlian. Menjadi emas yang murni. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kondisi pandemi saat ini, sadarkah kita bahwa ini adalah juga bagian dari proses Tuhan untuk membentuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang lebih kuat. Kadang kita lupa bahwa setiap kejadian itu ternyata prosesnya Tuhan ya gitu. Jadi gak perlu kayak Saulus dulu dihajar langsung buta, enggak. Banyak proses Tuhan yang Tuhan memproses kita secara pelan-pelan, secara halus. Nah pandemi ini, sadar gak kita bahwa ini adalah bagian dari proses Tuhan untuk membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih kuat, strong. Dalam apa? Dalam kepribadian yang lebih tanggung jawab. Dalam apa lagi? Dalam kepedulian. Semakin peduli dengan apapun. Apalagi di dalam dewasa di dalam kualitas iman. Kemudian apalagi bisa dipercaya. Pribadi yang bisa dipercaya. Oh saya senang kerja sama ini, bisa dipercaya nih. Gitu. Kemudian apalagi kita nggak lagi mementingkan penghargaan buat diri sendiri. Sehingga pada saat Tuhan hadir nanti Tuhan datang jemput kita, dia mendapati anak-anaknya. Waduh ini anak-anak saya dengan kualitas yang luar biasa. Kualitas yang mahal bukan murahan. Ya, dan tentunya itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan jeripaya di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap anak-anak Tuhan pada saatnya nanti akan mengalami proses. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sudah mengalami atau belum, apakah sedang di dalam proses Tuhan. Yang jelas proses ini akan menuju kepada kebaikan bagi Bapak Ibu, Saudara dan juga saya. Ya, pertanyaannya adalah, siapkah saat ini Bapak Ibu Saudara dan juga saya untuk diproses oleh Tuhan? Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam sehat.